Halo teman-teman semua, hari ini kita akan bikin yang namanya spaghetti ya. Jadi ini adalah cara mudah bikin spaghetti di rumah. Sekarang soal spagettinya, nah sebenarnya bisa pakai yang whole meal kayak gini ataupun yang tepung terigu biasa ya. Tapi ya yang jelas kalau tepung terigu rasanya lebih enak sih, tapi yang ini lebih sehat. Kita hari ini coba masak dengan whole meal spaghetti yang kayak gini. Kita juga persiapkan daging cincang sapinya ya. Jadi tipsnya itu sebenarnya pilih yang tulisannya tuh spesial, kayaknya sih itu lebih berkualitas ya harusnya. Terus biar pada saat di towing itu jadi lebih cepet juga, kita pakai plat besi kayak gini. Ini belinya di AliExpress. Ini benar-benar bikin daging cepet cair ya. Yang dipotong-potong itu salah satunya adalah bawang bombay. Jadi tergantung kalian itu masaknya seberapa banyak sih. Biasanya kalau untuk 2 orang kayaknya setengah bawang bombay juga udah cukup sih. Sambil nyiapin yang lagi dipotong, kita didihin dulu air ya, air keran aja. Ini kita didihin buat nanti setelah mendidih kita masukin spagettinya. Yang juga dipersiapkan dan dipotong-potong itu adalah bawang putih ya. Jadi diiris aja. Bisa pakai sekitar 3-4 siung. Jadi sebenarnya bikin spaghetti ini emang mudah banget sih, karena bawang-bawangan yang harus dipersiapkan tuh cuma 2 jenis, yaitu bawang bombay dan bawang putih. Jadi simple banget kan. Terus juga jangan lupa tomat ya. Ini kita campurin nanti terakhir pada saat udah mau hampir jadi, biar rasanya itu cukup segar. Berikutnya yang kita persiapkan itu adalah si spagettinya ya. Kita timbang. Sebenarnya sih boleh ditimbang, boleh enggak, tapi supaya kedepannya kita tahu nih seberapa sih porsi yang sebenarnya pas buat kita. Oke juga buat ditimbang. Kali ini kita coba 141,5 ya, 140 gram lah ya kira-kira. Nanti teman-teman lihat aja hasil jadinya, menurut kalian kebanyakan atau kurang bisa disesuaikan. Kalau udah mendidih kayak gini, kita bisa masukin spagettinya. Didorong-dorong aja, nanti dia lembek sendiri ya. Nanti juga masuk semua ke air. Nah, berapa lamanya sebenarnya tergantung si jenis spaghetti yang kamu pakai nih. Jadi bisa dilihat di bagian belakang kemasannya. Jadi kalau di sini 12 menit ya. Kita coba set 12 menit. Oke, jika sudah dengan tingkat kematangan yang sesuai, kita tiriskan ya. Kalau spaghetti yang biasa sih biasanya bisa disiram air dingin lagi ya, supaya nggak terlalu nempel. Tapi kayaknya kalau yang whole meal ini cukup ini ya, nggak perlu disiram juga, mereka tidak menempel. Kita kasih minyak. Kita masukin bawang putih sama bawang bombaynya ya. Kita tumis sampai agak sedikit layu dan menguning. Dioseng-oseng sampai layu. Jadi kalau teman-teman nggak mau terlalu banyak perabot, jadi di awal rebus spagettinya, habis itu setelah selesai baru kita masak sausnya ya. Karena masak sausnya ini si kualinya jadi kotor, jadi harus dilakukan terakhir. Masukin dagingnya ya. Nah, dagingnya ini bisa sekitar 150-200 gram untuk 2 porsi. Jadi karena ini bikin sendiri, dagingnya jangan pelit-pelit lah ya, biar makannya puas. Nah, ini kita tumis sampai dagingnya berubah warna, jadi kelihatan memang matang ya. Kalau saya biasanya biarin dagingnya matang dulu, baru nanti setelah matang baru dicampur sama si bawang-bawangnya. Dilebar-lebarin biar cepat matang. Nah, udah mulai kelihatan berubah warna nih. Bentar lagi. Ya.
Oke, kita bisa udah campurin nih. Dagingnya udah kelihatan berubah warna semua, udah aman. Kita campurin dengan bawangnya. Jadi sebenarnya yang bikin masak spaghetti di rumah mudah itu pakai saus spaghetti yang udah jadi. Nah, biasanya saya pakai yang Del Monte nih. Karena rasanya juga enak ya. Pas banget lah. Satu saset yang isi ulang ini sebenarnya bisa sekitar 2 kali masak sih kalau porsinya 2 orang. Ada yang suka nambahin air, ada yang enggak, atau misalnya nambahin airnya juga nggak usah terlalu banyak ya, tapi itu sesuai selera sih. Kadang ada yang suka spagettinya itu kayak agak berkuah atau misalnya kental ya. Nanti kita tambahin air tapi nggak usah terlalu banyak. Kalau dirasa kurang kita tambahin lagi. Diaduk terus sampai merata. Jadi si spaghetti sausnya itu kalau misalnya lebih gitu ya, langsung disimpan di lemari es aja, itu cukup tahan lama juga. Nanti untuk berikutnya pas pengen masak lagi bisa langsung dipakai sisanya. Kita tambahin air dikit aja ya. Oke. Biar pas dikuahin ke spagettinya agak lebih menyebar lah. Kalau misalnya nggak ditambahin air sama sekali, itu terlalu apa ya, jadi kayak kurang berkuah gitu. Jadi setelah ini sebetulnya sesuai selera, mau ditambahin lagi saus tomat botol, atau saus sambal, atau cabai rawit. Nah, itu juga opsi ketiganya tuh enak. Terserah kalian, tapi kali ini lagi ngurangin yang ada pengawet-pengawetnya, jadi kita nggak tambahin. Habis itu langsung masukin si tomat segarnya ya. Jadi ini yang bikin walaupun kita pakai saus yang udah jadi, tapi rasa freshnya itu masih berasa karena kita masukin tomat segar di dalamnya. Oke, ini nggak usah diaduk terlalu lama sih, sebenarnya ini udah mateng. Kita matiin apinya, terus kita hidangkan deh. Oke, kita mulai sajikan. Pakai piring yang lebar ya, biar kayak berasa makan di restoran. Oke, sekarang cara penyajiannya gampang sih. Tinggal kita taruh aja di atasnya kayak di restoran juga biasanya gitu. Terus yang nanti makan bisa ngaduk sendiri biar ada experience-nya. Asiknya bikin spaghetti sendiri ya, tentu saja kita bisa makan dengan porsi yang sesuka kita ya. Jadi bisa banyak, karena kalau beli suka porsinya kurang atau misalnya dagingnya kok sedikit. Nah, kalau bikin sendiri bisa puas. Oke, silahkan bagi yang jadi segala sesuatunya mudah. Langsung aja praktekin ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.